Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wires Teamwork. Oke Bransis, kali ini kita sudah habis dari perpustakaan ya. Nah kebetulan gue mau wisata salah satu sambil nyantai-nyantai ya, yaitu kita ke halte Bundaran HI. Nah ini dia memang berbentuk kapal pesiar. Kalau kamu penasaran videoku yang tips cara ke tim ke Taman Ismail Marzuki ke perpustakaan Cikini, kamu bisa klik di atas ya Bransis. Nah jadi untuk video kali ini kita akan mencoba berwisata ke Anjungan Bundaran HI ya. Nah kebetulan ini kan kita berada di Cikini, jadi kita nanti akan mulai naik koridor 6H ke arah Lebak Bulus. Nanti kita transitnya itu di halte Setiabudi Utara, dan kebetulan ini adalah hari weekdays, jadi kita langsung ke Bundaran HI nya naik 6A. Tapi kalau untuk hari libur, gua sarankan transitnya itu di ini, Mampang Perapatan, naik yang koridor 6B, yang ke itu Bundaran HI juga sih, karena sama-sama ke MH Tamrin. Tapi untuk hari ini karena rutenya hanya hari weekdays, jadi 6A. Nanti akan aku kasih teks ya, untuk yang di hari weekend atau hari Minggu, hari Sabtu Minggu lah, pokoknya naik yang 6B lah pokoknya. Tapi kalau di weekdays lebih enak memang naik 6A. Itu kita udah langsung ke Bundaran HI. Oke, kita akan ke sana ya. Kita mau ke halte Taman Ismail Marzuki yang non BRT. Baru kita nanti transitnya itu di halte Setiabudi Utara. Baru lanjut naik yang 6A ke arah MH Tamrin. Oke, gimana ya? Let's go. Nah, oke Bransis, kita baru habis dari ini ya, dari perpustakaan Cikini, dan sekarang kita akan coba ke sana. Kita akan ke sana. Kita mau jalan ke halte non BRT. Ini pasti macet sih kalau Cikini itu. Nah untuk parkir mobilnya di situ. Jadi kalau menurut aku lebih enak naik transportasi umum. Nah ini kalau udah sore udah agak nggak panas banget sih. Semoga aja nggak antrian panjang ya di Anjungan Bundaran HI. Nah, jadi kan kalau di Jakarta tuh kan sebenarnya banyak ya tempat wisata. Tapi kan pada yang belum tahu ya menggunakan transportasi umum. Biasanya kan aku nge-review itu ke mall ya dengan transportasi umum. Mungkin aku akan coba konten aku tentang menggunakan transportasi umum kalau yang berwisata ya. Misalnya mau ke Ragunan, Ancol, TMII, Monas. Tapi sebenarnya Jakarta tuh banyak ya tempat wisata. Ada di Pantai Jalasena, ada Pancoran Peak, ada ini sebenarnya wisata juga loh, kayak Taman Ismail Marzuki, dan stadion, hutan kota GBK, tempat Eco Park. Sebenarnya enak tuh, ada akses dengan transportasi publik. Maaf terlalu banyak ngomong ya. Makanya agak silat lidah. Oke, kita lagi nunggu rute 6H ya. Ini sekarang sudah hampir jam 16.57. Gue takutnya 6H itu pasti penuh karena ke arah Lebak Bulus. Nah ini adalah rute 5M. Rame banget sih. Tapi ini kita ngetep 2 kali kalau kita naik Metro Trans, karena bus low deck non BRT, karena nggak tersambung dengan halte BRT. Tapi kalau jam segini memang ramai banget sih yang ke arah Kampung Melayu. Ini yang dari Tanah Abang ini pasti ramai banget sih. Semoga aja nggak penuh banget ya di 6H. Ya kayaknya itu ya bus yang kita naik. Pertama kita naik yang 6H dulu, ntar kita turunnya tuh di ini ya, di halte Setiabudi Utara. Ini semoga aja nggak penuh banget sih. Ini pasti penuh soalnya udah jam pulang kerja nih. Soalnya aku baru bubarnya itu hampir jam 5 ya. Tadi baru habis sholat asar di perpus. Kalau penuh kayaknya kita yang belakang aja ya. Kayak gue yang belakang aja ya busnya. Itu penuh banget tuh, daripada dipaksa. Kita yang bus lain aja ya. Itu kayaknya di belakang itu. Nah, jadi kalau headway-nya 6H itu dia ada 2 unit sih.
yang berdatangan seberangan, apa namanya, berdatangan bareng. Ini takutnya penuh banget, jadi aku yang bus yang lain aja. Nah itu yang di belakang tuh kayaknya penuh nggak ya? Karena itu akan makan lama juga sih. Ya udahlah, naik yang ini aja kita. Nah ini naik yang PPD, yang City Line tadi yang Discovery. Oke, kita naik yang ini aja ya, yang rute 6H. Oke, kita berangkat dari halte Taman Mini ya. Taman Mini. Taman Ismail Marzuki. Nah, di sini memang lumayan macet ya, karena kan jalan di Cikini ini agak kecil. Ini halte berikutnya seberang stasiun Cikini. Jadi kalau mau yang belum naik pengguna KRL Bogor Line bisa turun di sini. Oh iya, ini dekat halte Universitas Bung Karno, Pegangsaan Timur kalau di sini. Pokoknya halte-nya dekat dengan kampus Universitas Bung Karno. Nah, kita putar balik ini.
Kita langsung lewat. Kadang berhenti, kadang lewat kalau ada penumpang. Taman Menteng. Wah, kawasan Kuningan macet. Macetnya luar biasa, berbasis. Adalah halte Taman Menteng. Taman Menteng. Ya, di dalam pelabuhan. Kita berjalan ke pos Jokowi Ketum. Soalnya kita kalau mau ke Bundaran HI kita harus transit di halte Setiabudi Utara, dan kalau lihat ini macetnya luar biasa. Ya, kita langsung ini.
halte Bundaran HI ya. Jadi kita naik yang 6A. Kalau ini tinggal satu halte doang sih. Ya, kita naiknya itu di agak ujung situ sih. Nah, ini kita transit di halte Setiabudi Utara dan ramai banget sih. Ya udah, kita naik yang di sini kita. Nah, saat ini kita lagi nunggu bus koridor 6A ya. Kita nanti turunnya itu di Bundaran HI. Kalau kita mau, ya kan di Bundaran HI sih kalau mau melihat ini anjungan Bundaran HI. Tapi semoga aja nggak ramai banget ya. Soalnya ini udah jam 17.40. Kita naiknya di sini aja. Ini pintu belakang. Jadi kita masuknya tuh pintu L sama pintu M ya. Kalau kita ke arah MH Tamrin. Dan untuk nunggu headway-nya memang agak lama sih. Tadi soalnya 6A tadi udah ada tadi yang ke MH Tamrin, dia setiap headway-nya itu antara 10 dan 15 menitan. Tapi biasanya lebih cepat kalau di jam pulang kerja ini. Nah, jadi kali ini kita lagi nunggu ke 6A. Nah, ini dekat kantor pelayanan pajak di sini. Halte Setiabudi Utara ini. Dan memang harus sabar nunggu. Tadi aku lihat di jadwalnya itu antara 6 menitan ke MH Tamrin. Ini sekarang sudah hampir jam 17.54. Nggak tahu apa benar ya. Oh bukan, ini bus yang L13E ya, yang ke Latu Harhari. Ini yang ke Puri Beta, tapi dia kan ke Latu Harhari ini yang kita posisinya. Oh ya benar ya, koridor L13E. Kayaknya ini ya bus. Soalnya aku lihat di jadwalnya itu 1 menit ya. Kita naik yang 6A via Kuningan. Kalau 6B itu bedanya dia via ini Semanggi. Kalau ini kan lewat Kuningan. Ah ya benar ya. Nanti bisa kita naik ini ke Bundaran HI. Jadi kita hanya turun di satu halte doang. Juga nih. Yang lain aja lah sih. Ya ampun, sampai penuh banget. Jadi kita naik yang bus lain aja. Ya ini ya, semoga aja nggak penuh sih. Tadi penuh banget tuh yang di yang tadinya 6A. Ah ini kayaknya nggak begitulah. Ya udahlah, naik ini aja. Ini selalu rame banget ya, kenapa sih? Setiabudi Utara ini. Pelanggan yang terhormat, selama menggunakan layanan Transjakarta harap berhati-hati terhadap tindakan pelecehan seksual. Kami mengajak seluruh pelanggan untuk bersama-sama menolak dan mencegah segala bentuk pelecehan seksual di layanan Transjakarta. Jaga diri Anda dan pelanggan lain di sekitar Anda.
Jika Anda melihat atau mengalami pelecehan seksual di layanan Transjakarta, silahkan laporkan kepada Pramusapa atau telepon melalui call center 1500102. Selamat melanjutkan perjalanan bersama Transjakarta. Masih macet banget nih di Jalan Bus Cokroaminoto. Ini memang macet banget Bradaksis, karena macetnya itu berada di perempatan lampu merah. Pemberhentian berikutnya, Bundaran HI. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati belakang. Terima kasih. Next stop, Bundaran HI. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Darat sama di Jalan Bus Cokroaminoto. Ini pasti ramai banget ini. Udah jam 6 lagi. Oke, ini dia halte Bundaran HI. Bundaran HI. Banget. Turun dulu. Ups. Waduh, ini penuh banget. Ya Allah. Akhirnya kita udah sampai di halte Bundaran HI dan sampai itu jam 18:18. Macetnya tadi tuh di ini, Cokroaminoto tadi tuh. Waduh. Ya, oke berarti kita sudah sampai di halte Bundaran HI. Nah, jadi kita akan ke anjungan Bundaran HI-nya itu berada di lantai 2. Nah, di sebelahku ini adalah eskalator, jadi kita akan naik dulu ya. Dan kalau kita lihat tadi antrian di penurunan atau penaikan, waduh ini ramai banget. Itu kebanyakan pada ke kota ya. Oh iya ya, itu kan pada ke Monas. Dulu itu kan ada rute 3 ya dari Bundaran HI, tapi diperpendek jadi Monas.
Oke, kita langsung naik aja nih. Kita langsung naik aja. Nah, kita akan ke lantai 2 sambil kita melihat pemandangan view ini ya di Anjungan Bundaran HI. Tapi semoga aja nggak antri ya. Tapi tenang saja sih, karena ini ada kuliner juga di halte busway ya, halte Bundaran HI Astra. Sekarang namanya Bundaran HI Astra namanya. Oh ya, ini masih ada kulinernya ya. Nah, ini lumayan lah, kita bisa makan atau minum gitu. Oke, kita akan ke Anjungan Bundaran HI nya berarti. Let's go. Nah, kita sudah di lantai atas. Dan kebetulan ini ada makanan-makanan UMKM ya di sini. Ini banyak nih macam-macam makanan, dan ini kita cuma numpang minum. Dan oh, ini ada pizza nih. Oh iya, pizza tuh satu berapa sih? Oh, 20.000. Ya udah, tadi kemarin tuh udah makan pizza. Oh, donat Sarinah juga ada nih. Ya udah, kita langsung to the point aja ya, kita ke Anjungan Bundaran HI sambil kita menikmati view dulu berarti. Aduh, ini pasti antri nih. Tuh kan, udah kuduga ini. Ya Allah, ini antri juga nih. Jadi ini ya adalah monumen selamat datang. Jadi kalau kamu mau menikmati view bisa di sini ya. Oke. Oh, ini kayaknya nggak ramai banget sih kalau menurut aku. Ini kita nyebrang aja dulu ya. Nyebrang. Maksud aku ke anjungannya. Habis itu nanti kita lihat museum-museum sejarahnya gitu. Ini kan ada sejarah-sejarah halte Transjakarta ya di sini. Tentang Bundaran HI sama halte Bundaran HI. Dan sekarang itu namanya halte Bundaran HI. Halte Bundaran HI Astra. Nah, saatnya kita akan lihat di situ ya. Ini sangat instagramable banget ini. Keren banget ini. Luar biasa. Oke, Francis, kita akan lihat ke Anjungan Bundaran HI ya. Dan jadi aku sarankannya enaknya di hari weekdays sih, karena nggak rame banget. Oke. Ini keren banget ini, Francis. Cuma sayangnya ini malam ya. Harusnya kan aku mau datangnya sore, tapi karena tadi berangkatnya jam 5, hampir 1,5 jam tadi macetnya luar biasa tadi dari Cikini. Macetnya tuh di Hos Cokroaminoto tadi tuh. Ya Allah. Luar biasa banget macetnya. Nah, kalau di sini ada Kempinski. Nah, itu ya, ada menara BCA itu. Tapi jangan ke atas ini, gak kurang buram ya. Nah, ini kalau ini lebih jelas ini. Oke. Soalnya kan kita pakai HP kentang, bukan pakai kamera canggih. Nah, oke, kita sambil menikmati pemandangan view di sini. Ini anginnya enak banget ya. Kalau malam tuh enak, kita sepoi-sepoi udaranya. Luar biasa ini. Nah, ini kan dia ada LED gitu ya, banyak di sekitaran Bundaran HI. Keren ini anjungannya. Masya Allah nih, luar biasa banget ini. Apps. Tapi ini dia terbatas ya, hanya sampai jam 9 kalau nggak salah. Karena lantai 2-nya ditutup ini haltenya. Yang dipakai itu hanya di lantai 1. Tadi ramai banget Francis. Ya Allah, 6A tuh kenapa ramai banget ya? Kebanyakan pada transit ke ini ya, Bundaran HI. Heran. Wah, itu ada Royal Trans itu. Luar biasa ini. Wah, ini memang instagramable banget ini Francis. Nah, sekarang kita coba ke sana kita. Dan by the way, ini sangat instagramable banget ini. Keren. Nah, jadi ini seru banget ya kalau kita lihat pemandangannya. Sebenarnya bisa ke belakang juga, cuma itu yang ke sisi yang ke arah Sarinah. Nah, ini anjungannya keren banget ini kalau menurut aku. Kalau kita sebut itu adalah skydeck kalau di Bundaran HI.
Oke, luar biasa ini. Sambil menikmati pemandangan Bundaran HI. Nah ini kan kita bisa menikmati Monumen Selamat Datang ya. Kalau kita lihat di sini, wih, keren banget kan? Jadi kayak mana? Masuk dong. Keren banget kan, Berdassis? Seru ya kalau malam hari ini ya, dia ada lampu kelap-kelip gini di air mancurnya di Monumen Selamat Datang. Karena ini sebagai monumen banget ya, dan ini memang disengaja kita lihat skydeck agar kita menggunakan transportasi umum. Dan by the way, ini anjungan ini cuma hanya terbatas itu maksimal 20 orang. Nah gini kan ya, ini guncangan juga sih sebenarnya. Oke, bagus ini. Keren. Nah, di depan aku ini ada Hotel Pullman. Ini memang seru banget ya, aku lihat Instagramable juga. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan seru banget ya. Kita bisa lihat suasana di kota dan kota gedung-gedung tinggi di sini. Dan kalau kita di depan itu, kita lihat itu ada halte Tosari itu di bundaran-bundarnya gitu. Oh, ini ada pos Satpol PP ya di sini. Tapi ini enak banget ya kalau kita lihat pemandangannya, Masya Allah. Jadi kayak gini kalau kita lihat di anjungan Bundaran HI, dan dia itu terbatas hanya sampai jam 9, Francis. Nah, jadi kalau anjungan di sini kan ini hari Rabu ya. Jadi kalau hari Rabu memang agak sepi, nggak rame banget. Ya pokoknya di hari weekdays lah. Wah, ini seru banget sih kalau kita foto-foto. Oke, kalau ini kita bisa lihat itu ada LED ya di situ. Masya Allah. Nah, ini memang banyak ya foto-foto di sini, dan sambil menikmati pemandangan Monumen Selamat Datang. Jadi kita nggak usah repot-repot di situ sih kalau kita berdiri. Dan kalau kita menggunakan transportasi umum ini enak ya, termasuk kalau menggunakan Transjakarta. Ini memang sengaja kalau kita naik Transjakarta kita bisa menikmati ini ya pemandangan. Tapi kalau misalnya yang enggak, ya itu kena 3.500 ya kalau kamu mau main ke sini. Termasuk yang bawa motor atau mobil tuh parkirnya di sekitar GI atau di PI. Jadi kalau lebih dekat ya Pullman ya, Wisma Nusantara. Tapi ini kamu harus kena biaya 3.500, kecuali kalau kamu itu naik transportasi umum kayak naik Transjakarta. Nah, kalau sambil naik Transjakarta itu kita bisa sambil menikmati ini. Kita kan belum tap out ini kan. Kalau tap out itu kan udah terpotong. Ini kan masih kita dalam halte ini. Kayak aku ini kan masih di dalam halte ini. Oke, ini memang macet banget itu yang ke Hos Cokroaminoto tuh. Ya Allah, itu macetnya luar biasa. Ya, oke Francis ya. Jadi kayak gini ya suasananya. Luar biasa ini kan. Nah, di belakang aku ini adalah Monumen Selamat Datang, dan keren banget ini. Dan by the way, ini memang lumayan gak ramai banget sih. Jadi kalau enaknya di hari itu ini ya, gak ramai-ramai banget itu. Nah, jadi kalau kamu cara tipsnya ini, tadi kan aku udah bilang ya, kalau di hari itu enak ada 6A. Karena 6A itu hanya ada di hari biasa ya, di hari weekdays, bukan di hari libur maupun di hari Sabtu Minggu. Jadi kalau yang alternatif di hari libur, nah itu kamu harus naik yang 6B kalau misalnya dari Cikini. Nah, tadi kan kita naiknya dari tim ya, Taman Ismail Marzuki. Nah, itu kamu transitnya tuh di ini Mampang kalau kamu yang di hari libur maupun di Sabtu Minggu. Habis itu baru yang naik 6B yang ke arah FH Tamrin via Semanggi. Karena itu rutenya setiap hari, sedangkan 6A itu kan hanya ada di hari kerja yang via Kuningan. Karena kan dia ada via Kuningan dan via ini Semanggi.
Nah, ini kan seru banget ya kalau kita lihat pemandangannya. Ini enak kalau kita di hari weekdays tuh, memang enak banget sih. Kita nggak antrian banget. Kayak kemarin Minggu tuh antrinya luar biasa itu. Oke lah, kita akan coba explore sekitar sini dulu ya. Nah, ini kan kita lihat Skydeck-nya, dan di sebelahnya sebelum ke Skydeck-nya itu terdapat ada sejarah halte Bundaran HI dan ini sejarah Monumen Selamat Datang. Oke, kita akan ke sana. Let's go. Jadi enak ya, di sini dia ada LED gitu, keren banget ini. Dan di sini kan kebanyakan pada foto-foto juga sih, dan konten kreator kan seru banget nih kalau kita konten. Karena ini memang sangat tempat wisata baru juga sih kalau kita ke Bundaran HI. Dan ini merupakan pengalaman banget ya untuk tempat wisata yang paling unik banget. Nah, satu-satunya di halte Transjakarta. Jadi bukan hanya berfokus naik bus aja ya, tapi melainkan untuk berwisata juga. Jadi halte Transjakarta itu cocok juga untuk berwisata sambil menikmati view. Selain itu juga ada kok di stasiun Manggarai. Sambil menikmati di stasiun itu kan ada gedung-gedung tinggi gitu ya. Apalagi kalau di lantai paling atas. Ini hati-hati soalnya agak guncang ya, karena ya ini guncang karena ada bus ya, karena kan tekanan bannya tinggi banget itu. Nah, ini dia bus Transjakarta. Jadi ini namanya Setiabudi, Bundaran HI Astra. Jadi sekarang itu namanya nama branding. Ya, jadi kayak gini ya, untuk Monumen Selamat Datang ini udah mulai agak ramai sih. Tapi ini nggak parah-parah banget sih dibandingkan di hari libur atau hari weekend. Apalagi kalau di Car Free Day, waduh, itu pasti ramai banget itu. Karena Car Free Day itu hanya ada rute koridor 1 untuk TJ. Nah, ini kan kita bisa lihat ini ada Oriental, ada The Touch Bank, dan Kempinski, Menara BCA, dan di sananya itu adalah halte Tosari. Itu yang di belakangnya Monumen Selamat Datang. Nah, sekarang kita akan coba melihat sejarah-sejarah halte Bundaran HI. Sebenarnya aku udah pernah baca ya. Nah, di sini enaknya dia ada ini, ada tentang sejarahnya ini. Awalnya gimana ya? Oke. Jadi kita awalnya dari ini ya, sejarah dari Bundaran HI yang Monumen Selamat Datang. Nah, ini dia adalah Monumen Selamat Datang ini. Jadi enak ya, dia ada sejarahnya gitu dari tahun 1960-an. Ini pembangunan Bundaran HI itu kayak gini ya. Nah, ini kan sebelum ada air mancur ya. Ini kan baru progres pembangunan. Ini dalam rangka Asian Games keempat di Jakarta 1962. Dan dibangun itu sekitar 1961, dan peresmian Tugu Selamat Datang itu sekitar ini dia ya. Dulu tuh kayak gini ya, waktu ya gue belum lahir ya. Nah, ini jalan MH Tamrin dulu tuh kayak gini. Dulu kan belum ada MRT, JPO, gedung-gedung tinggi, nggak kayak sekarang ya. Kita lihat gedung-gedung tinggi itu. Nah, dulu kan paling cuma Hotel Indonesia doang ya, yang gedung-gedung tinggi. Itu ada rumah-rumah gubuk gitu. Nah, ini sketsa patung bangsa Indonesia menyambut hari depannya ya, Tugu Selamat Datang di Bundaran HI. Oke, ini di 21 November 1961. Ini Hotel Indonesia 1970. Nah, dulu belum ada Menara Mandiri, dulu hanya rumput doang ini di sini. Jadi yang gedung-gedung tuh cuma hotel ini doang. Ini udah lama banget ya, Hotel Indonesia Kempinski ini memang udah lama banget ini hotelnya. Iya, tahun 1962 nih. Tuh, kayak gitu. Nah, yang ini ya sekarang ya, di tahun lalu, sorry 2022. Jadi kayak gini ya Monumen Selamat Datang di tahun 2022. Nah, ini sebagai ikon ibu kota Jakarta. Dan tahun depan itu ibu kotanya bukan Jakarta lagi, melainkan di IKN. Jadi IKN itu adalah ibu kota yang baru ya, Branches.
Nah, ini kita sekarang lihat sejarah halte Bundaran HI. Banyak ya kebaca sejarah. Nah, jadi desainnya kayak gini. Dia desainnya lebih ke kapal pesiar, jadi halte ikonik gitu. Nah, ini kamu bisa baca ya di ini museum-museumnya sejarahnya gitu. Nah, ini kan sejarah dulu yang semakin sekarang ini udah mulai modern ya, halte Bundaran HI. Nah, ini yang ilustrasinya kayak gini ya, halte Bundaran HI Astra sekarang namanya. Nah, ini Bundaran HI di Jalan MH Tamrin, halte ikonik terintegrasi dengan stasiun MRT ya. Karena memang terintegrasi dengan stasiun MRT Jakarta. Nah, jadi kayak gini ya. Dan memang benar ya, dia terintegrasi dengan stasiun MRT. Nah, desain itu kan dia lebih ke batik Betawi nih, desain halte Bundaran HI. Jadi ada ondel-ondel gitu, ada segitiga. Nah, ini terjadi kerusuhan ya di tahun 8 Oktober 2020. Dulu tuh halte Bundaran HI itu kena terdampak gitu. Nah, akhirnya dia diputuskan untuk dibangun halte baru lagi tuh di tahun 2022 mulai April. Nah, jadi kayak gini ya. Dulu itu haltenya kecil Bundaran HI itu, gak sebesar kayak sekarang. Jadi Bundaran HI dulu kan dia ramp ya, aksesnya ke, walaupun memang terintegrasi dengan stasiun MRT. Tapi sekarang ini jauh lebih besar dibandingkan yang dulu di tahun 2019. Kalau hingga sekarang ini alhamdulillah haltenya jauh lebih besar ya sekarang itu. Nah, ini dia. Kamu bisa baca di sini. Nah, oke. Sekarang kita coba ke sisi belakangnya ya. Nah, di sini kamu bisa jajan juga kalau mau makan. Ini kita jalan ke ini ya. Oh, ini ada retail baru ya. Lagi coming soon. Ini aku cut dulu ya, takut di copyright. Ya oke. Ini takutnya terkena copyright. Ini ada retail lagi nih. Kalau lurus ke sini itu ke toilet dan musola. Wow, ini agak ujuk banget. Ini kita ke sisi belakangnya halte Bundaran HI. Dan bagusnya dia ada kanopi ya, biar kita tidak kehujanan. Nah, jadi di belakang aku ini ada tempat pemandangannya, tapi memang kebanyakan pada yang ke Monumen Selamat Datang. Nah, di sini terdapat ada view pemandangan juga ini di sini. Kalau ke sini kita bisa lihat ke Sarinah ya. Kalau kita ke sini, ini memang gak ramai banget sih kalau dibandingkan yang tadi ya, yang ke arah Monumen Selamat Datang yang di Anjungan Bundaran HI. Oke, kita lihat dulu ke sini. Jadi kayak gini suasana di Jalan MH Tamrin. Wih, japek banget ya. Ini kita baru dari perpustakaan. Ya udahlah, jadi kayak gini ya. Oke, ini keren nih. Wah. Jadi kayak gini ya pemandangan di sisi belakangnya halte Bundaran HI. Ini guncangan ya, wajar ya, karena busnya itu tekanannya tinggi banget itu. Nah, jadi kayak gini ya pemandangannya, Masya Allah. Nah, di depan aku itu ada rute 1P yang ke Senen. Ini Tamrin Gate.
ini adalah Plaza Indonesia Berdassis. Ya, ini sambil kita menikmati view, dan ini bagus ya kalau kita lihat, ini ada Grand Hyatt dan Plaza Indonesia di sini. Nah, depan aku ini ada Hotel Pullman. Banyak ya tempat-tempat yang kita kunjungi nih. Luar biasa banget. Nah, itu ada rute 1 yang ke kota. Oke, ini memang agak sepi nih. Ya udahlah. Oke, jadi kayak gini tempatnya, dan seru banget ya kalau kita mengunjungi ke sini. Ini memang sangat instagramable banget, luar biasa. Dan ini dekat dengan halte Plaza Indonesia itu. Ya udah, jadi kayak gini ya suasana di halte Bundaran HI Berdassis. Ya, oke Berdassis, mungkin itu aja untuk vlog cara ke Anjungan Bundaran HI dengan ya naik Transjakarta aja ya, lebih enak gitu. Karena itu udah terkoneksi dengan halte Bundaran HI-nya, kan ada terdapat 2 lantai. Nah, 1 lantai itu dia berada di penaikan dan penurunan bus, dan kalau di lantai atas itu kita bisa melihat Anjungan Bundaran HI, atau kita sebut Skydeck-nya, atau kamu bisa sambil kulineran ya. Kalau nggak salah nih, kalau di weekdays hanya sampai jam 9 malam. Kalau di weekend itu sampai jam 7. Oke, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta dengan tombol loncengnya agar dilakukan notifikasi biar aku tetap semangat untuk membuat konten ya Berdassis. Oke Berdassis, jadi gua itu udah sampai ini ya di Bundaran HI. Sebenarnya aku udah pernah, cuma ini kita melakukan tips cara dengan Transjakarta aja ya solusinya. Nah, ini kan sambil kita turun di halte, ini kan kita bisa berwisata ya sambil menikmati pemandangan Monumen Selamat Datang. Makanya dibangun ini sebagai halte paling ikonik selain di Tosari. Makanya dia bentuknya tuh lebih ke kapal pesiar. Jadi tadi aku mulainya tuh yang habis dari kegiatan perpustakaan ya, dari Perpus Cikini. Nah, tadi aku naik yang 6H yang ke Lebak Bulus. Tadi yang bus pertama itu penuh, jadi aku naik yang keduanya. Yang di belakangnya rupanya ada dan lebih sepi. Jadi harus pandai-pandai. Dan nunggu 6A-nya tadi agak lama. Soalnya penuh banget tadi tuh yang bus yang pertama tadi tuh aku nggak jadi karena penuh banget. Dan yang kedua ya nggak parah banget sih penuhnya. Yang penting nggak sampai kayak ikan pepes banget lah. Baru deh kita turun di halte Bundaran HI. Nah, jadi untuk di hari libur, misalnya kalau kamu mau ke Bundaran HI, nah itu kan bisa naik 6H, tapi kamu harus turun di Mampang, karena 6A itu hanya ada di hari biasa atau di hari kerja. Itu memang cepet sih sampai ke Bundaran HI, tapi itu memang agak jauh ya, mau gimana lagi ya, karena 6B itu yang rute setiap hari doang, kecuali yang 6A. Jadi 6B itu dia lewat Semanggi, sedangkan 6A itu dia ke Kuningan. Karena 6H itu dia kan lewat Kuningan Berdassis dan lewat Mampang. Nah, jadi kalau untuk khusus hari libur atau di Sabtu Minggu, kamu naiknya 6B aja. Nanti transit itu di Mampang, kalau enggak di Duren 3. Ya udahlah, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, dan terima kasih sudah menonton di channel Wira Setiwak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.